Sama-sama seribu dan kita beri hadirat Tuhan. Ini setiap kami Tuhan yang mengecap kebaikan Tuhan. Ini setiap kami Tuhan yang merasakan kebaikan Tuhan. Hidup kami ini penuh dengan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, katakan Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji. Sama-sama jemaat Tuhan katakan terima kasih. Yesus, katakan Yesus. Yesus, terima kasih. Anugerah-Mu buat Kami sungguh bangga Tuhan punya Allah yang sungguh dahsyat seperti Engkau. Dan pagi hari ini Tuhan kami rindu menaikkan pujian syukur kami menari untuk Engkau. Yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan.
Bapak Ibu pasti tos kepala tangan gitu ya. Katakan Tuhan adalah kekuatanku. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama angkat satu buah pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam
kami putra-putrimu ini tetap di dalam rancanganmu, dalam kehendakmu. Dan Tuhan topang kami terus supaya kami tetap taat dan setia kepadamu ya Tuhan. Kami dalam hidup ini Tuhan perlu Engkau, perlu firman-Mu. Karena manusia hidup tidak dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kami butuh makanan jasmani, terlebih kami butuh makanan rohani ini ya Bapa. Engkaulah Tuhan yang memuaskan kami. Tuhan, kami minta pengurapan-Mu atas kami semua, hikmat-Mu atas kami semua. Tuhan, Roh-Mu bekerja dalam hidup kami. Ketika kami membaca, mendengarkan firman-Mu, Tuhan hidupkan menjadi rema dalam setiap kami. Kami percaya, kami terima firman-Mu ya Tuhan, ya dan amin. Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah ini bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Itu kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kesempatan ini kami boleh beribadah, kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Setiap pujian, penyembahan kami naik di hadapan-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami mendengar. Tuhan, Engkaulah yang berbicara lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Pengurapan hikmat-Mu atas kami semuanya. Itu bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Mari buka Alkitab kita dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. Ada kata yang Rasul Paulus sampaikan kepada anak rohaninya, teman sekerjanya. Ya, ini Timotius ini anak rohani, teman sekerjanya Paulus, diutus ya melayani di jemaat di Efesus. Ayat yang ke-11. Lihat Alkitab kita, atau yang tidak bisa mungkin ada di slide ya. 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, kata Paulus kepada Timotius dalam suratnya. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Haleluya. Satu kata yang kita mau renungkan, hai manusia Allah. Tuhan ingatkan kita pada pagi hari ini, seperti Paulus mengingatkan Timotius, kepada kita juga kebenaran ini, hai manusia Allah. Haleluya. Manusia Allah, tentu manusia dari Allah, kan gitu ya. Manusia setan sebenarnya tidak asalnya dari setan, tapi dia sudah mungkin dipenuhi setan sehingga orang memanggilnya, hai manusia setan. Maksudnya karena kelakuannya kayak setan, kan gitu ya. Tapi kita tidak, manusia Allah, manusia dari Allah, kan gitu ya. Dan kita ini adalah manusia kepunyaan Allah. Saya tidak membaca ayat-ayat itu. Percaya saja saya tidak membohongi, cuma itu tidak ayat langsung ya. Ayat pendukung saja. Tapi seorang manusia Allah pasti manusia dari Allah. Berpikir logis aja ya. Nah, juga adalah manusia kepunyaan Allah. Nah, saya mau mantapkan pengertian terlebih
iman kita akan kita ini adalah kepunyaan Allah. Hidup kita ini miliknya Tuhan. Ya, kita tahu memang dari penciptaan. Waktu itu mungkin kita pernah berdosa, pernah jatuh dalam dosa, tapi Tuhan kasihi, Tuhan angkat kembali dari lumpur dosa karena ini kepunyaannya, ciptaannya, miliknya Allah. Waktu orang itu berdosa, Tuhan panggil, Tuhan pilih, Tuhan berbagai cara untuk datang kepadanya. Memang perlu respon, itu aja. Nah, kita sudah merespon nih. Kita datang kembali sebagai milik kepunyaan Allah. Ibaratnya dulu mungkin kita adalah anak yang hilang. Tetapi kembali kepada Bapa, ke rumah Bapa. Karena di rumah Bapa ada roti. Di luar itu dia mengalami kelaparan. Perumpamaan dari anak yang hilang. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ini menyadari, percaya sungguh-sungguh kita ini kepunyaan Allah. Ya. Kalaupun sudah jauh melenceng, sudah jauh meninggalkan rumah, ya, Bapa itu baik atas kita yang selalu mengingatkan. Ya. Di jauh sana pun Tuhan tolong kita, Tuhan ingatkan. Nah, cuma banyak orang tidak mau meresponi. Belum meresponi mungkin. Ya, mantapkan hati kita. Ternyata aku tidak ragu lagi. Sesungguhnya aku ini miliknya Tuhan. Kepunyaannya Tuhan. Kita ini seorang hamba Tuhan. Bukan hamba setan lagi seperti yang tadi ya. Hamba Tuhan. Ya. Tuhan itu menjadi teladan kita. Tuhan itu yang kita layani. Tuhan itu yang kita senangkan. Ya. Seorang hamba Tuhan. Tidak saya jemaat aja. Ya, walaupun orang tidak mau mengambil bagian dalam pelayanan, tetap sebenarnya dia hamba Tuhan. Karena bukannya lagi hambanya setan, kan begitu maksudnya. Ya, kan itu maksudnya. Mungkin jemaat tidak mau jadi pendeta, itu tidak apa-apa. Tidak mau jadi gembala karena bukan panggilannya, tidak apa-apa. Tapi jemaat itu sebenarnya adalah hamba Tuhan. Saya setuju itu. Nah, makanya di satu ibadah, satu pertemuan, mari semua hamba-hamba Tuhan maju ke depan. Kita mau mendoakan keluarga yang minta doa. Pikir saya sebenarnya jemaat ini harus datang geruduk datang di depan, kan begitu ya. Kalau merasa dia hamba Tuhan. Nah, jadi memang hamba Tuhan itu hamba yang melayani. Tapi kita pun sebenarnya jemaat pun adalah hambanya Tuhan. Kan begitu ya, hambanya Tuhan. Jadi salah sebenarnya panggilan dari si WL atau pemimpin itu. Mari para pejabat, itu kan pendeta. Mari para majelis. Mari para, ya nanti kalau Pak Anang panggil, mari kita hamba Tuhan maju ke depan. Mari kita maju ke depan, semua datang ya. Nah, karena mungkin supaya karena saya juga hamba Tuhan. Amin. Hamba Tuhan? Iya. Bukan hamba kedagingan, hamba dosa lagi, bukan. Bukan hamba iblis, hamba Tuhan. Kita ini manusia Allah menjadi satu roh dengan Dia. Itu jelas ya. Tuhan Allah menciptakan manusia itu dari debu tanam, maka Tuhan menghembuskan napas kehidupan itu, roh yang daripada Allah. Maka sebenarnya napas kita ini adalah nafasnya Allah, roh, ruah. Makanya kita ini kepunyaan Allah, milik Allah, manusianya Allah. Nah, setelah itu bahwa Roh Kudus, pribadi Allah itu diberikan ya kepada kita menjadi Allah penolong penghibur. Jadi jelas kan? Ini manusia Allah, kita ini satu roh dengan Tuhan. Ini napasnya Tuhan. Makanya kan ketika seseorang meninggal bahwa tubuhnya kembali kepada tanah, rohnya kembali kepada Allah. Nah, jadi kita ini manusia Allah. Karena kita menjadi satu roh dengan Dia. Jadi nafas kehidupan ini diberikan oleh Tuhan sehingga kita menjadi manusia yang hidup, di mana tujuannya supaya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa Allah pencipta itu dalam kehidupan kita.
gambar dan rupanya diberikan. Selanjutnya bahwa manusia Allah adalah mereka yang serupa dengan segambar dengan anaknya. Nah, gambar Allah itu diberikan, tetapi karena dosa menjadi rusak. Nah, sekarang inilah yang mau dipulihkan kembali, supaya benar-benar kehidupan kita kembali menjadi segambar serupa dengan Allah. Dulu rusak, sekarang mau dipulihkan, disempurnakan gambar dan rupa Allah itu. Nah, Bapak Ibu, kalau ada yang merasa gambar Allah dalam dirinya rusak, nah, tidak ada manusia yang bisa membetulin. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, gambar dan rupa Allah rusak dalam diriku. Aku datang Tuhan, pulihkan aku. Aku datang Tuhan, tolong aku. Nah, supaya salah satu hubungan kita dengan Tuhan kembali dipulihkan. Ya, karakter dan sifat kita kembali diperbaharui. Jadi kita ini adalah manusia Allah yang serupa dengan gambar anaknya. Lalu kita ini manusia Allah mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ya, manusia ilahi, manusia yang kepunyaan Allah ya. Itu istilah saja Bapak Ibu, maksudnya istilah firman Tuhan Alkitab untuk memperjelas, menunjukkan bahwa kita ini adalah manusia Allah. Haleluya. Kalau manusia Allah, berkarakter Allah, bersifat Allah, bahkan diberi kuasa, ya, diberi kemampuan oleh Allah supaya kita dapat melakukan kehendaknya, supaya kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kita ini manusia Allah diberi kehidupan, nafas, diberi karakter, diberi sifat ilahi di dalam diri kita masing-masing. Nah, jadi kita ini Bapak Ibu beda dengan orang dunia di sana. Beda. Orang Kristen, anak Tuhan, ya, kita beda dengan manusia yang di luar sana yang belum bertobat, yang belum mengenal Tuhan. Jadi kita harus mengenal diri kita. Saya ini manusianya Allah. Saya miliknya Allah. Saya dari Allah, saya hamba Tuhan ternyata. Karena roh Tuhan ada pada saya. Gambar Tuhan ada pada saya. Oke. Jelas ya Bapak Ibu, kita ini adalah manusia Allah. Nah, nasihat Paulus kepada Timotius adalah manusia Allah. Ini anak rohani sekaligus rekan sekerjanya. Ya. Jauhilah semuanya itu. Yang pertama, pesan nasihat daripada Paulus, jauhilah semuanya itu. Apa yang kita mau jauhi? Ini berbicara kepada ayat yang di atasnya. Saya baca di dalam ayat yang kedua di atasnya. Begini. Atau 2b supaya dalam satu perikop ya. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran yang lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi apakah yang harus kita jauhi? Judul perikopnya sudah jelas mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Haleluya. Bersilat kata.
Ya, ini orang-orang pandai berbicara atau banyak bicara tapi sedikit berbuat, bahkan tidak berbuat. Orang bersilat kata suka berdebat. Jadi kalau ada pembicaraan dia tidak mau kalah. Artinya pembicaraan itu dia coba giring kepada perdebatan. Biasanya model-model begitu ya. Karena dia ingin bertengkar. Karena merasa nanti argumennya lebih hebat. Orang itu keok, tidak bisa lagi menjawab. Merasa dia bangga. Ya. Suka memutarbalikkan fakta. Orang ini pun ada kecenderungan akan bohong. Tidak berbicara jujur. Tidak berbicara apa adanya. Ya, namanya pun kalau silat. Nah, ini enggak silat di mulut, silat di lidah, kan begitu ya. Nah, jadi susah dipegang ngomongannya ya. Jadi kita diingatkan, jauhilah hal bersilat kata. Mencari soal-soal. Menjawab pertanyaan soal-soal matematika buat anak-anak monggo. Tapi orang-orang ini adalah suka mencari soal-soal. Cari gara-gara begitu ya. Cari gara-gara. Ya. Selalu mengambil dari sisi negatifnya. Selalu mengambil dari sisi kelemahan orang. Selalu mengambil dari sisi kesalahannya orang. Kita tidak akan seperti itu. Amin. Ya, masalah bisa diselesaikan. Ya. Keterbukaan awal dari pemulihan. Bila perbedaan pendapat mengakibatkan sesuatu, perlu keterbukaan, kejujuran. Itu baik. Tapi kan bukan mencari. Kamu yang salah. Tuhan yang benar. Tapi dia tidak pernah mengaku, aku salah. Ya Tuhan itu tetap benar. Tapi selalu nuduh orang. Tapi dia tidak tahu ada 3 jari juga. Selalu menuduh dia. Menuduh orang itu. Jadi jauhi. Kita belajar untuk jujur. Berkata ya di atas ya. Tidak di atas tidak. Amin. Itu perlu kita jauhi. Kadang-kadang orang ketika ditanya. Kadang-kadang tidak bisa jujur atau tidak mau jujur atau mau menutupi sesuatu. Lalu dia berbohong satu. Ditanya lagi berbohong kedua. Jadi ada orang itu. Pak, bagaimana keadaannya? Oh, sehat Pak. Perhatikan ya. Sehat Pak. Sebenarnya dia ada sakit. Tapi dia menutupi. Apakah dia berkata mau menutupi dengan berkata iman? Menurut saya belum tentu. Kalau memang bagaimana keadaannya Pak? Sehat? Ya kurang sehat Pak kalau memang kurang sehat. Pak, bagaimana isi dompetnya? Kalau ada orang berani bertanya gitu Pak, jujur aja. Berarti dia siap untuk mengisi dompet saudara. Tapi biasanya tidak mau tanya. Karena merasa dia tidak akan beri dan mungkin tidak punya untuk memberi. Nah, maksud saya kembali kepada sisi untuk jujur. Kalau sakit ya katakan sakit. Kalau ada masalah biasanya hamba Tuhan itu tidak nuduh tapi pura-pura tanya. Anda jujur didoakan. Anda jujur mungkin dibantu. Nah, kan gitu ya. Itu hamba Tuhan. Makanya hamba Tuhan juga jangan sok-sok tanya kalau memang mikir dulu, berdoa dulu. Kalau itu digerakkan Tuhan berarti harus ada solusi dari apa yang akan kita tanya. Ada kan hamba Tuhan terlalu banyak latah kan gitu ya. Ya, lebih baik tidak usah ngomong. Nah, ini kan gitu ya. Karena tahu kan gitu ya. Jadi artinya orang tanya dulu baru dikasih. Tapi si hamba Tuhan karena itu sudah tahu itu kebutuhan dia kasih aja tanpa tanya. Nah, itu lebih tepat berbuat daripada banyak tanya kan begitu ya. Tanya dan berbuat ya itu sejalan Bapak Ibu. Haleluya. Jadi di hadapan Tuhan pun kadang kita tidak mengaku kejujuran kita. Ya cuma Tuhan itu maha tahu aja. Nah, manusia kan tidak maha tahu makanya ditanya sebenarnya. Ya kalau Tuhan itu maha tahu, dia tahu. Hati dan pikiran kita dia tahu. Tapi ketika kita jujur menyatakan keberadaan kita mungkin lewat doa
dengan situasi yang kita dapat. Ini aku Tuhan, aku mengalami ini Tuhan. Nah jujur, nah itu Tuhan tahu, oh anakku ini, aku tahu sebenarnya keadaanmu, tapi kau jujur dan datang kepadaku, maka Tuhan akan menyatakan kasih-Nya, kuasanya, pertolongannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Paulus berpesan, hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan. Di ayat 20, 2 Timotius 6 ayat 20. Dikatakan, hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong, ya, perkataan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Ya, berdebat gitu ya. Omongan kosong dan yang tidak suci. Nah, jadi kalau toh kita bercanda yang kudus lah begitu ya. Bercanda yang baik. Ya, itu maksud dan kehendak Tuhan. Jauhilah hal-hal bersilat kata dan cinta uang. Ya, saya tahu kita ini banyak bukan cinta uang, tapi butuh uang. Nah, ya Pak ya, butuh uang. Butuh uang, jelas semua kita butuh uang. Ada butuh uang yang sangat mendesak, ada yang memang butuh uang setiap mingguan, bahkan butuh uang harian, mingguan, bulanan, tahunan, sesuai dengan budgetnya, kan gitu ya. Tapi Tuhan ingatkan kita, tetap jaga hati untuk kita tidak cinta uang. Keinginan untuk menjadi kaya. Memburu uang. Padahal uang itu tidak di mana-mana. Ada di sana, ada di sini, tidak perlu diburu. Cuma dicari. Jangan diburu. Nah, Bapak Ibu, kita pun tidak ada yang di sini punya keinginan untuk menjadi kaya, tapi keinginan untuk membeli sesuatu karena kebutuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu, mari, sumbernya adalah Tuhan. Kalau kita bukan cinta uang, bukan keinginan kita menjadi kaya, tapi keinginan kita untuk kebutuhan sehari-hari, datanglah kepada Tuhan, sumber berkat. Haleluya. Untuk memberkati kebutuhan kita, mencukupkan kebutuhan kita. Haleluya. Memang orang yang memburu uang, orang yang ingin menjadi kaya, ambisi menjadi kaya, ya, cintanya uang, hati-hati. Makanya banyak menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya. Ya. Boleh cari uang, kerja keras, tapi jangan banting tulang, hati-hati. Remok nanti tulangnya. Ya, bekerja keras, setiap kesempatan ada peluang, ambil itu. Jangan sia-siakan kesempatan kerja, peluang bisnis, ambil. Tapi motivasi harus benar di hadapan Tuhan. Nah, kadang-kadang memang pekerjaan itu bisa membuat kita menggiring seseorang untuk dia bekerja siang dan malam. Ya kalau satu kali aja enggak apa-apa. Tapi kalau itu menjadi seperti robot begitu ya. Tapi agak jarang ya, agak jarang. Nah, jarang. Cuma memang kadang-kadang ada di kampung kami lagi nih, punya pabrik padi, gilingan padi begitu ya. Wih, ini karyawan dibuat robot gitu ya. Artinya bagian ya karyawan lah. Jadi gini kan, pagi jemur. Nah, lalu sudah siang diambil, ini kan bukan lahan cuma 10 kali 10 meter. Lahan jemurannya itu luas gitu ya. Jadi sekali jemur itu banyak. Nah itu setelah diambil langsung digiling. Nah digiling ini bisa sampai malam, pagi. Nah besoknya begitu lagi. Nah ada saudara ya, satu jemaat dulu itu kasihan, umur 40 itu sudah keok gitu ya. Umur 40 itu sudah aduh kasihan gitu ya. Ya memang sih lemburannya lumayan mungkin gitu ya. Namanya pun kerja hampir 24 jam gitu ya. Tapi hati-hati. Menyiksa diri, jangan sampai menyiksa diri kan gitu ya. Hati-hati menyimpang dari iman, hati-hati jangan sampai menyiksa diri.
Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Tapi cintailah Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Karena seberapapun yang dapat akan habis saja. Kalau tidak berani nabung dan mengelola pendapatan keuangan, habis. Ya, habis berapapun yang dapat bisa habis. Ya, sehingga mau nikah pun tidak ada tabungan. Padahal sudah kerja. Sudah kerja, mau menikah, todong lagi orang tuanya. Gak apa-apa dibantu. Tapi kan, loh, selama ini hasil pekerjaanmu di mana? Sudah habis, mah. Ya, loh kok habis? Kemana saja? Kamu habiskan ya untuk pacaran ya, gitu ya. Haleluya. Tidak apa-apa, masa ini bercanda saja. Tapi kalau Bapak Ibu tersentuh ya bertobat aja. Oh, Bapak Ibu bukan, anak-anak muda tersentuh, bertobat saja. Siapa tahu juga Bapak Ibu juga sebenarnya. Ya, haleluya. Jadi kalau orang kaya itu orang kaya yang tidak takut akan Tuhan ya. Jadi tadi kan dia ambisi kaya. Sehingga dia bekerja keras sampai banting tulang gitu ya. Lalu dia dapatkan kekayaan itu. Tapi tadi seperti contoh yang saya sebutkan, umur 40-an dia sudah sakit-sakitan, tidak bisa menikmati. Itulah kemalangan orang kaya. Kemalangan orang berada kalau dia tidak memiliki kuasa untuk menikmatinya. Lebih baik kita tidak punya tapi menikmati. Iya, katanya Pak Adak. Agak sedikit dia menikmati mungkin. Ya Pak. Ya, saya setuju tuh Pak. Ngapain sebenarnya repot-repot kan gitu ya. Lebih baik kuasa untuk menikmati daripada memiliki tapi tidak menikmati. Sakitnya ampun. Jadi kasihan orang-orang kaya seperti itu. Tapi kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin kita tidak kaya, memang kaya itu relatif ya. Tapi kita cukup, diberkati Tuhan. Ya, kalau berkelimpahan, ya, kelimpahannya untuk apa? Ya, di situ kita menjadi saluran berkat. Ya. Jadi kasihan kan kalau kita melihat orang kaya, kekayaannya besar, banyak di mana-mana, lalu masuk rumah sakit, keluar rumah sakit, lalu ketika di meja makan hanya makan apa itu? Karena dia ada gula, ada kolesterol gitu ya. Padahal masih umur 50 gitu ya. Kasihan. Semua pada dibatasi dan ditakari. Lalu tidak juga yang enak-enak, hanya ya tahu dan tempe. Enak sebenarnya. Tapi kalau itu terus ya muak. Lalu apa itu? Telur atau ubi apa itu yang menjaga kadar gula itu, jadi harus banyak makan itu. Tapi makan ubi itu, jenis ubi ini kenyang, jadi menghindari gula kan gitu kan dia ada diabetes kan gitu ya. Kasihan ubi ini tuh, atau kentang lah. Tapi kentang kan sudah modern sekarang ini Pak. Kalau dulu kami enggak, ubi yang apa itu Pak? Ubi bukan ubi ya, tapi bentuk bulat gitu ya. Nah, itu yang dimakani karena memang mengurangi kadar gula kan begitu ya. Kasihan kan orang-orang seperti ini. Haleluya. Tapi kita mau tetap sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bekerja dengan baik, jujur, kita nikmati apa yang menjadi berkat Tuhan. Jangan ingat, dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Apa yang untuk Tuhan kembalikan kepada Tuhan. Apa yang kepada Kaisar kembalikan kepada Kaisar. Sisanya untuk kamu, untuk kita. Haleluya. Kan gitu ya. Pajak perpuluhan, sisanya untukku, kan gitu ya. Ya, jadi kita ini mau jujur. Jadi walaupun sedikit jujur, ya, sedikit ya dipercaya gitu loh. Sedikit gak apa-apa, disyukuri dulu, ya. Haleluya. Tuhan akan nilai semua karena kehendak dan otoritas Tuhan. Haleluya. Karena kita di sini bukan orang-orang kaya, memang ada nasihat untuk orang kaya. Saya tidak akan bacakan. Ya. Sebentar, kok berpikir saya
Bacakan aja lah Pak. Soalnya siapa tahu nanti ada di sini jadi orang-orang kaya. Nah, perlu diingatkan. Dikatakan 1 Timotius 6 ayat yang di bawahnya. Ayat 17-nya berkata seperti ini. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Menjadi kaya dalam kebajikan. Suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Haleluya. Kekayaan yang dipersembahkan, diberikan kepada Tuhan ada kaitannya, ada hubungannya untuk mencapai hidup yang sebenarnya, kekekalan. Nah, jadi menabung di surga itu ada hubungannya dengan kekekalan. Mencapai hidup yang sebenarnya. Bukan buang-buang duit kasih persembahan, bukan. Ya, jadi ini nanti buat orang-orang, siapa tahu anak-anak muda ini nanti dipercaya Tuhan lebih dari cukup. Kaya kan relatif, lebih dari cukup. Nah, ini firman Tuhan ya, waspada, peringatkan. Jadi kita sudah diperingatkan sejak sekarang ini supaya kita tidak mengandalkan kepada kekayaan, berkat, harta benda yang kita miliki, yang kita dapatkan. Tetap iman pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, dipercayakan seperti itu supaya kita ini memberikan, berbagi. Selain kita nikmati tentunya ya. Berbagi, berbuat baik. Ya. Memberi kebajikan. Ya, kita salurkan, kita berikan. Menjadi saluran berkat kepada orang-orang lainnya. Haleluya. Puji Tuhan. Banyak orang di Alkitab dipercaya kekayaan memang. Ya. Menabur, diberkati Tuhan, semakin kaya. Ini bahasa Alkitabnya ya. Semakin kaya, semakin kaya. Ishak menabur itu diberkati oleh Tuhan. Kalau tidak menabur, apanya mau ditumbuhkan? Apanya yang mau dilipat gandakan? Mari kita belajar untuk menabur. Haleluya. Jauhilah hal ini, keinginan, ambisi untuk menjadi kaya, karena itu akan menyimpang dari iman. Bekerja keras, jujur, adil, ya, itu yang terpenting. Dan menabur dari apa yang kita terima supaya diberkati oleh Tuhan. Diberkati hasil pekerjaan, diberkati fisik kita yang bekerja. Begitu ya, saya yakin hal itu. Contohnya kita yang bekerja, begitu ya. Nah, lalu semua untukku dan untukku. Begitu ya. Tidak ingat Tuhan sang pemilik kehidupan, sang pemberi berkat. Untukku dan untukku. Tapi orang yang mau membagi, memberi, diberkati pekerjaannya, diberkati fisiknya. Di dalam Tuhan pasti itu terjadi. Mari kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bukan mengasihi harta benda. Bukan kita mau sesuatu yang hanya di dunia ini saja, yaitu kekayaan. Tidak. Ya. Tetapi itu kasih karunia, sarana untuk melayani Tuhan. Kekayaan itu menjadi sarana untuk mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Jadi mari kita buang jauh-jauh dari pikiran kita hal-hal bersilat kata, berbohong. Bohong besar, bohong kecil sama saja kan gitu ya. Berbohong satu kata dengan berbohong 1000 kata sama saja. Mari kita belajar jujur. Nah, buang dari keinginan kita untuk cinta uang. Lalu dikatakan di dalam ayat ini yang kedua, kejarlah. Nah, kejarlah semuanya ini. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ini termasuk juga ada di dalamnya karakter, kelembutan, kerendahan, kesabaran. Luar biasa. Kejar, usahakan. Kalau disuruh mengejar, ada daya, ada upaya,
Ada usaha ya untuk kita mengejar, untuk kita bisa berusaha berbuat seperti yang Tuhan mau. Mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Saya mau katakan seperti ini Bapak Ibu. Berusahalah menjadi orang yang benar di mata Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengabdilah kepada Tuhan. Layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh mulai sejak dini. Ya, teman-teman, belajarlah untuk melayani dengan tulus dan murni. Dikasih PK, tidak, cobalah belajar untuk melayani dengan tulus. Kalau di sini tidak ada PK, jelas sudah tahu saudara kan. Di sini tidak ada melayani. Jadi melayanilah dengan murni, bukan karena tidak dikasih PK. Tapi kalau andai kata saudara melayani di luar dikasih PK, terima kasih. Tetapi kalau dikatakan melayani pekerjaan Tuhan, tetap harus melayani dengan sungguh hati. Itulah pengabdianmu kepada Tuhan. Karena bukan full timer ya. Yang sekolah-sekolah, yang kuliah-kuliah, yang kerja tetap kerja penghasilannya di luar sana. Bukan dari gereja, bukan full timer. Jadi ketika melayani seperti ini merupakan pengabdian kita kepada Tuhan. Melayanilah dengan sungguh-sungguh. Ya, persembahkan itu kepada Tuhan. Ya, jangan sekedar mengisi acara di sini. Ini bukan panggung acara. Ini panggung pelayanan. Beda ya. Beda. Di luar sana dengan di sini beda. Nah, jadi ini kita belajar. Ya, belajar ya Bapak Ibu. Belajar ya adik-adik. Nah, anak kami belajar ya. Luruskan hatimu. Murnikan hatimu, pikiranmu. Untuk melayani di tempat ini atau di tempat lain yang bersifat pelayanan. Ya, jadi karena ini bukan panggung hiburan, tapi inilah panggung pelayanan. Pekerjaan Tuhan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Mengabdi kepada Tuhan, melayani Tuhan. Mengasihi sesama, berbuat kasih kepada semua orang kita usahakan. Tentu kita tidak mencari gara-gara kepada orang. Kita ini tidak bisa memberi kepada banyak orang. Tetapi minimal kita tidak membuat keributan, tidak berselisih paham, mencari gara-gara, berseberang dan sebagainya. Berdamai cepat-cepat gitu ya. Bereskan cepat-cepat. Ya, sebagai bukti kita mengasihi semua orang. Mengasihi saudara seiman, terutama kepada saudara-saudara seiman, ya kata firman Tuhan. Jadi kasih itu tetap ada dalam kehidupan kita. Ya. Lalu kita harus bertahan dalam penderitaan. Dikatakan kesabaran. Saya ajak kita untuk memikirkan kesabaran ini bertahan dalam penderitaan, dalam kesulitan. Artinya kita mengalami kesulitan, penderitaan. Bapak Ibu Saudara, bertahan dalam arti jangan sampai iman kita bergeser. Jangan sampai kita ini undur dari Tuhan karena penderitaan, kesulitan yang kita hadapi. Menjeritlah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Siapa tahu Tuhan nanti kirim burung gagak. Tuhan kirim berkat. Tuhan tolong kita dengan berbagai-bagai caranya untuk menolong kita. Ya. Tabah, bertahan, sabar dalam setiap kesulitan, penderitaan yang kita alami. Mari kita memiliki satu sikap yang lemah lembut. Ya, tentu sabar, rendah hati di sini. Kadang-kadang kelembutan ini merusak karakter kita, merusak iman kita. Karena selain kita tidak sabar, ya juga tidak ada kerendahan hati. Ya. Tidak ada kelembutan. Ya. Kamu itu kok nggak ada kelembutan, gitu ya. Istri saya ini pernah ngomong saya, aduh, Pak sakit. Kamu dulu lembut titik bohong. Loh, saya ini orang Batak. Iya mah masih kan sudah lama di Pulau Jawa ini. Mulai sejak SMK SPK gitu ya. Jadi budaya di sini dan pergaulan ke orang-orang sini. Jadi dia sudah lebih terbentuk. Nah, saya ke sini kan sejak kuliah, menikah kan begitu ya. Ya. Ya, tapi kan belajar po, titik-titik gitu ya. Sabar dan juga lembut po. Oh, coba bawa patakmu itu gitu ya. Ya, harus terima memang gitu ya. Tapi ini sudah agak rodok jinak titik gitu ya.
Sudah agak lebih jinak. Ya. Nah, ya kita punya apa ya? Karakter bawaan, mungkin sifat bawaan, ya cara ngomong juga, cara berkata, ya cara menggerakkan tubuh ini pun ya. Tetapi kita memang belajar untuk memiliki kelembutan, ya, kerendahan hati ya sekaligus kan gitu ya. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita koreksi diri kita. Sekarang Tuhan berbicara. Tuhan katakan, kejarlah keadilan. Apakah kita memiliki keadilan, kebenaran di dalam diri kita? Ya. Kejarlah ibadah. Ya. Kejarlah kesetiaan. Kejarlah kasih. Kejarlah kesabaran. Kejarlah kelembutan. Ya. Harus diusahakan. Harus dikerjakan. Ya. Penuh dengan pengorbanan mungkin. Bayar harga mungkin. Tetapi karena inilah menjadi bagian kita, tugas kita, kita harus mau untuk melakukannya itu. Haleluya. Yang ketiga di dalam ayat berikutnya dikatakan begini. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Bertandinglah dalam pertandingan yang benar. Ya, kita ini gambaran Rasul Paulus ibarat dalam gelanggang pertandingan. Ya. Semua turut berlari untuk mencapai finish. Nah, dalam berlari itu ada aturan. Ya jelas. Maka bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Ya. Dalam gelanggang pertandingan itu ya jangan sikut-sikutan. Kan gitu ya. Weh, jangan ngomongin orang lain. Just lari gitu tuh. Terus kejar sampai finish. Ya. Karena tujuan kita merebut hidup yang kekal. Haleluya. Saya percaya kita semua sudah diselamatkan karena iman di dalam Kristus Yesus. Tapi kita belum masuk di dalam kekekalan, belum menerima surga, tempat kekekalan itu. Hidup kekal itu belum kita terima. Kita ini yang sudah diselamatkan oleh Tuhan ini sekarang masuk dalam ibarat pertandingan iman, jangan sampai gagal. Ya, jangan sampai gagal. Tapi ingat, kita harus sampai merebutnya. Maksudnya sampai masuk dalam hidup yang kekal, sampai di finish. Haleluya. Ini pertandingan iman yang sedang kita kerjakan. Jangan sampai iman kita gugur. Ya, jangan sampai kita undur. Jangan kita keluar dari pertandingan. Ya, jangan. Bapak Ibu. Mungkin merasa ibarat capek. Mungkin merasa lelah. Mungkin merasa banyak hal yang kita alami. Tetapi Tuhan ingatkan. Terus kerjakan. Terus jalani. Terus lakukan. Jangan berhenti. Ya, jangan mundur. Lebih baik Tuhan tolong. Tuhan beri kekuatan. Tuhan pegang tanganku. Tuhan ulurkan. Curahkan berkat-Mu. Ya, supaya kita mampu mengakhiri pertandingan ini sampai di finish. Ya, haleluya. Bapak Ibu, bukankah sekarang banyak manusia takut? Sudah takut kemarin, ini dihantui rasa takut lagi. Ya kan? Apa yang akan terjadi di Desember? Awal tahun baru. Jadi membuat orang itu ya apa ya? Ya stres ya mungkin. Belum selesai ini. Maksudnya masih belum bangkit. Belum apa-apa ini. Sudah ada informasi ini membuat banyak orang takut memang. Nah, ketakutan ini menguasai dia, mengganggu perasaannya, mengganggu pikirannya, sehingga di dalam pengiringannya akan Tuhan bisa terganggu. Bisa saja. Maka firman Tuhan ingatkan kita, apapun yang akan terjadi, mari
kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, jangan terganggu iman kita, pengiringan kita akan Tuhan. Karena pengiringan kita akan Tuhan bukan ditentukan dengan uang kita memberi persembahan atau tidak. Bukan kita sebenarnya ditentukan oleh apa yang kita punya, enggak. Iman itu murni. Ya. Kalaupun ada semuanya yang Tuhan percayakan, mendukung kita untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita mau terus berseru kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, hidupku kepunyaan Tuhan. Haleluya. Kita ini adalah manusianya Allah. Haleluya. Tuhan ingatkan kita untuk terus mengerjakan bagian kita. Haleluya. Dikatakan di ayat 14, turutilah perintah ini. Itu sebenarnya merujuk kepada ayat 11 dan 12, 3 poin yang saya sampaikan tadi. Dikatakan di sini ada kalimat pengakuan ikrar yang dikatakan di dalam ayat 13. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kamu kuserukan kepadamu. Ya. Jadi gini, Yesus itu mengikrarkan ikrar yang benar di hadapan Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, turutilah perintah itu dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada satu ikrar perkataan yang Yesus sampaikan di hadapan Pontius Pilatus pada waktu itu. Dikatakan seperti ini di dalam Yohanes 18 ayat 37 begini. Maka kata Pilatus kepada Yesus, jadi engkau adalah raja, waktu dia diadili ya. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Jadi apa yang Tuhan inginkan adalah untuk mendengarkan suara Tuhan, melakukan firman Tuhan. Jadi di dalam perikop ini yang Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius, di dalam ayat yang kita baca, mari kita sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang menjadi firman Allah, kehendak Bapa yang melalui Rasul Paulus nyatakan, khususnya kepada kita pada pagi hari ini. Yang pertama, sikap kita sebagai manusia Allah, yaitu menjauhi penyakit bersilat kata dan cinta uang. Mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Yang ketiga, mari kita bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita siapkan diri kita untuk kita meresponi firman Tuhan ini. Apa yang Tuhan ingatkan kepada kita, apa yang Tuhan katakan kepada kita, mari kita memberikan respon yang baik. Mengiyakan, mengatakan amin, atau mau merubah apa yang Tuhan ingatkan di dalam diri kita. Dan kita minta Tuhan untuk menjamah setiap kita masing-masing. Tundukkan kepala, kita mau datang kepada Tuhan.